panggilan? Nama panggilannya Windy. Windy. Iya. Nah, Windy. Saya Gimana, Mbak datang Windy? dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu praktik lapangan. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai sekitar sekolah. Langsung aja atau gimana, Pak? Monggo, yang perlu kami jawab, perlu kami terangkan, perlu kami presentasikan itu apa? Monggo tulis apa? Langsung aja ya, Pak. Jadi, menurut Bapak, bagaimana sih karakteristik peserta didik yang di sekolah SDIT Al-Furqon ini? Terus menurut Bapak nanti apa yang Bapak harapkan setelah peserta didik lulus dari sekolah SDIT Al-Furqon ini? Karakteristik seperti apa yang nanti Bapak harapkan? Iya, kebetulan kan gini ya, input siswa kami itu dari berbagai latar belakang orang tua, dari macam-macam latar belakang keluarga. Juga siswa kami itu berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Tegal. Itu karena beraneka ragam seperti itu, kemudian karakteristik mereka itu menjadi istilahnya apa sih? Iya itu. Tapi bisa saya tarik garis besarnya bahwa mereka menyekolahkan ke sini itu pertama supaya kebutuhan dasar sekolah dasarnya itu terpenuhi. Tapi tidak hanya itu, mereka itu menuntut lebih, tidak hanya mata pelajaran yang konvensional biasa diajarkan di sekolah-sekolah negeri, tapi mereka berharap lebihnya itu dari sisi agama, pengetahuan agama, ya kemudian mereka berharap akhlaknya, karakter anaknya juga lebih baik. Lah dengan keinginan mereka yang seperti itu, kemudian mereka juga tahu kami punya visi misi seperti apa. Hanya tambahannya memang kebetulan di tempat kami, kalau istilah saya itu SD, sekolah ini rumahnya itu namanya sekolah dasar SDIT. Tapi di dalam SDIT itu ada kamar-kamarnya. Di antara kamarnya itu ada TPI, ada MDTA, ada tahfidz. Sehingga visi misi sekolah itu bisa tercapai dari beberapa lembaga tersebut. Sehingga keluaran dari sini itu nanti siswa itu memiliki 4 sertifikat ijazah SD sebagaimana sekolah di SD negeri, kemudian nanti si anak juga mendapatkan sertifikat TPI, mendapatkan sertifikat MDPA, ijazah MDPA, juga mendapatkan sertifikat tahfidz. Jadi di sini itu dituntut, diharuskan, diwajibkan minimal itu hafal juz 30, yang biasa kita kenal apa juz amma, kayak gitu. Jadi tujuan kami ya memberi bekal kepada siswa untuk bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP atau MTS. Selanjutnya Pak, di sekolah pasti ada struktur organisasi baik dari kepala sekolah sampai dengan guru. Nah itu apakah sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya tugasnya masing-masing atau bagaimana? Insya Allah apa itu berjalan. Untuk struktur yang kami buat itu ada, itu kepala sekolah, kemudian di bawahnya itu tidak seperti SD reguler, SD negeri itu enggak. Kami strukturnya itu lengkap. Setelah saya di bawahnya itu ada wakil kepala kurikulum, wakil kepala kesiswaan, wakil kepala sarana prasarana, dan humas dan kekeluargaan. Itu di bawahnya ini per kamar, tadi yang istilah saya per kamar itu juga ada koordinatornya.
TPG, jadi kepala TPG-nya itu Ustadzah Nunik itu yang dari Salam. Kemudian MDTA Madrasah Dinara itu kepala sekolahnya ada Ustadz Sobur. Kemudian koordinator tahfidz ada sendiri Ustadz Sifa itu dengan kemudian membentuk lembaga-lembaga terpisah seperti ini, kemudian ada koordinator kepalanya, saya tinggal mengkoordinasikan saja, insya Allah berjalan. Nah itu berarti kan peraturan mungkin ada yang mengacu dalam kurikulum dan ada dari masing-masing kebijakan sekolah ini itu implementasinya bagaimana, apakah itu semuanya berjalan baik guru dengan sektor didik atau Ya, ada tata tertib itu ada berapa? Ada 2 tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas itu. Jadi tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas. Tata tertib sekolah diantaranya itu masuk jam 7. Nah, kemudian sebelum masuk itu siswa sudah 1/4 jam sudah berada di lingkungan sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian bagi yang terlambat tidak boleh langsung masuk kelas, harus 1 jam pelajaran harus di luar kelas sebagai punishment, sebagai hukuman. Itu ada seperti itu tata tertibnya, dan ya maklumlah wong namanya peraturan, namanya tata tertib mesti ada yang taat, ada juga yang melanggar, itu pasti ada. Dan kami untuk yang taat kami beri reward, bagi yang melanggar ya kami beri punishment. Dan insya Allah berjalan lah, wong di sini kan artinya lebih banyak yang taat tertib dengan tata tertib yang kami buat. Terus seperti kegiatan seremonial gitu kayak upacara bendera, terus rapat, terus briefing itu rutin dilakukan. Ya. Ini kebetulan ada gurunya ya, saksi hidup ya Ustaz Hanun ya. Itu kalau Senin, insya Allah setiap Senin itu kami ada upacara benderanya ya, upacara benderanya dan petugas upacaranya itu kami siapkan kostum apa itu dengan lengkap, ada selempangnya, ada peci hitam yang khusus upacara. Itu nanti upacara selesai setelah anak-anak istirahat sebentar sekitar 15 menit. Semua guru itu disuruh masuk ke ruang guru, itu briefing, saya menyampaikan koreksi kegiatan belajar mengajar seminggu yang kemarin. Kemudian kami menyampaikan bagaimana seminggu yang akan datang. Begitu hari Senin berikutnya juga anak-anak upacara, setelah upacara istirahat 1/4 jam, gurunya masuk ke ruang guru, saya itu memberikan briefing, mengoreksi kegiatan belajar yang sudah lalu dan merencanakan jangka pendek untuk kegiatan belajar mengajar seminggu yang akan datang. Itu briefing. Itu yang mingguan, yang bulanan juga ada. Itu tahapan-tahapan seperti berjalan di sini. Bagaimana dengan kegiatan seperti kurikuler, terus kurikuler dan ekstrakurikuler? Iya. Di sini ekstranya kebetulan memang cukup variatif, banyak. Di sini ada ekstrakurikuler yang berupa olahraga, ekstrakurikuler yang berupa seni, budaya. Di sini juga ada yang ekstra olahraga, diantaranya itu pingpong, kemudian ekstra karate, ekstra yang mendukung sunnah Rasul, yaitu ekstra memanah. Itu kami punya ekstra itu. Kemudian ekstra yang berupa pengetahuan, itu ada ekstra tahfidz itu kami untuk ekstra juga menghafal. Jadi secara reguler
target program kami itu siswa yang lulus dari sini minimal hafal juz 30 atau juz amma. Bagi mereka yang ingin lebih dari juz 30 itu mengikuti ekstrakurikuler berupa tahfidz. Ada juga ekstra menari ada di sini walaupun labelnya Islam, tapi menari tetap ada yang biasa dilombakan, di dinas. Di sini kami ekstrakan sehingga ketika ada lomba-lomba kami tidak kelabakan karena kabut mempersiapkan diri itu enggak. Jadi begitu ada lomba-lomba tertentu kami tinggal memilih mana yang kemarin mengikuti ekstrakurikuler yang terbaik dari mereka. Kalau kegiatan positif lainnya itu seperti apa Pak? Kegiatan positif lainnya jam pelajaran. iya. Itu istilahnya belajar bersama. Ini nanti mereka biasanya itu mengelompok, kerja kelompok di salah satu kelompok tersebut, rumah ke satu kelompok itu di situ. Tidak hanya keterampilan, mata pelajaran lain juga sama. Itu ada belajar kelompok di salah satu rumah, itu salah satu kebiasaan lain. Dan kebiasaan lainnya itu puasa sunnah. Puasa sunnah itu yang diwajibkan itu sebulan sekali. Semua peserta didik ya Pak? Kelas enggak ya, kelas 1 enggak ya Mas ya? Kelas Kelas tinggi, cuma kelas tinggi, kelas 3 ikut 3, 4, 5, 6 itu puasa. Kelas 1, kelas 2 itu tidak diwajibkan puasa. Seperti yang tadi kebiasaan salah satunya kan puasa. Ya. Itu respon orang tua terhadap kebijakan sekolah yang seperti itu gimana? Ya Allah, kami merasa itu memberikan pembelajaran puasa sunnah kepada anak itu merasa sebagai yang ladang ibadah kami itu seperti itu. Respon orang tua itu baik sampai dengan kemudian mereka ikut-ikutan puasa nemenin anaknya yang disuruh puasa oleh sekolah. Bagus Mbak. Mungkin dari itu aja dari saya. Gimana? Iya, Udah? udah. Untuk wawancaranya sekian. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Gini Mbak.